Bab 469, Cahaya Abadi dan Badai. Lebih dari 10 dewa leluhur meninggal di tempat yang sama, kesadaran mereka runtuh, tetapi roh mereka abadi dan saling terkait. Cahaya ilahi yang terbentuk dari pembakaran mereka tidak akan pernah padam dan dikenal sebagai cahaya abadi. Halaman terakhir buku tertinggi Sekte Pemurnian Senjata mencatat cahaya abadi yang diduga, yang membawa kejutan tak tertandingi bagi Xiao Chen. Ini semua sungguh aneh, terasa tak nyata, sungguh tak dapat dipercaya. Persyaratan untuk pembentukan cahaya abadi berada di luar imajinasi. Berapa banyak dewa leluhur yang ada di dunia? Bahkan jika kita menghitung mereka yang meninggal, kita masih dapat menghitungnya. Untuk membentuk cahaya abadi, lebih dari 10 dewa leluhur perlu dikuburkan di tempat yang sama. Ini sungguh mengerikan. Itu bukan sekedar setengah leluhur, ada lusinan yang dapat ditemukan. Mereka bukan pembudidaya biasa, dan jumlah mereka banyak. Itulah dewa leluhur yang legendaris. Dari awal hingga akhir era beradab, hanya 10 dari mereka yang akan lahir. Namun, pembentukan cahaya abadi begitu rumitnya sehingga mengharuskan para dewa leluhur dari 2 atau lebih peradaban dimakamkan di tempat yang sama setelah kematian mereka. Namun, ini agak tidak dapat dipercaya. Dewa leluhur tidak bisa mati secara normal, rentang hidup mereka tidak terbatas, dan mereka hanya bisa mati dalam pertempuran. Perlu kalian ketahui, ketika masing-masing dewa leluhur meninggal, maka jasad dan jiwa mereka akan sulit dipertahankan, dan seketika itu pula kematian berarti musnahnya jasad dan jiwa secara total. Jika tidak, lawan mereka tidak akan merasa tenang. Bagus sekali, Sekte Pemurnian Senjata memang salah satu sekte tertua. Bahkan mereka tahu tentang cahaya abadi. Xiao Chen berjalan mengelilingi gua 2 kali, lalu duduk di kursi batu, dan berkata, teruslah telusuri buku-buku klasik, dan kamu harus menemukan tempat di mana cahaya abadi mungkin muncul. Tetua Sekte Pemurnian Senjata berubah warna di tempat dan berkata, kau ingin menempatkanku dalam tahanan rumah dan membuatku melayanimu. Bukankah kamu juga sedang membaca buku-buku klasik sebelum aku datang? Xiao Chen tampak santai, dan berkata, aku tidak mempersulitmu. Aku hanya ingin memperbaiki pedang dan pergi jalan-jalan. Jika kau bisa menemukan cahaya abadi, kau pasti mengerti betapa besar manfaatnya bagi Sekte Pemurnian Senjatamu. Di dalam gua tersebut terdapat banyak sekali dokumen klasik, yang semuanya merupakan catatan tentang Kyushu dan 4 penjuru mata angin, termasuk banyak buku giok dan prasasti batu, yang banyak di antaranya merupakan artefak kuno dari beberapa peradaban masa lalu. Tetua Sekte Pemurnian Senjata dengan enggan menerima kenyataan ini dan mulai mencari secara mendalam, mencoba mencari tahu di mana lebih dari 10 dewa leluhur mungkin dimakamkan. Pada saat yang sama, gua-gua lainnya juga sangat sibuk. Beberapa tetua dari Sekte Pemurnian Senjata dan Wu Ming semuanya dengan cermat membaca buku klasik. Sebaliknya, Xiao Chen sangat santai. Dia mengambil kembali 27 pedang itu dan mengatakan kepada sesepuh itu dengan jelas bahwa tidak seorang pun dapat menghentikannya jika dia ingin datang ke sini. Kemudian dia bersembunyi di Gunung Suci Sekte Pemurnian Senjata dan menunggu hasilnya. 5 atau 6 hari berlalu seperti ini, dan beberapa orang masih sibuk menyelidiki. Xiao Chen memasuki kebun tanaman obat Sekte Pemurnian Senjata, memetik beberapa buah spiritual, mendewakan beberapa titik akupuntur yang tak kasat mata, lalu mulai duduk bersila dan berlatih dengan tenang. Baru pada hari ke-9 para tetua berkumpul bersama, dan Xiao Chen terbangun pada saat ini, bersembunyi dalam kegelapan dan mendengarkan hasil mereka. Lebih dari 10 dewa leluhur dimakamkan di tempat yang sama. Bahkan jika kita mencari di seluruh Kyushu dan ke-4 penjuru dunia, sulit untuk menentukan dengan tepat di mana mereka berada.
Namun, ada beberapa area yang penting dan kemungkinan besar merupakan tempat yang kita cari. Petik 2. Ya, aku sudah mencari di berbagai buku dan tidak menemukan tempat yang jelas. Hanya ada beberapa tempat di mana cahaya abadi mungkin ada. Beberapa tetua sedang berkomunikasi, dan Wu Ming juga ada di dekatnya. Menurutku, Gunung Suci Naga adalah tempat yang sangat mencurigakan. Tempat itu penuh dengan misteri. Bahkan para naga sendiri mungkin merasa sulit untuk memahaminya. Menurutku, bertahun-tahun yang lalu, tempat itu mungkin merupakan tempat peristirahatan bagi lebih dari selusin dewa leluhur. Kalau tidak, tidak akan ada semua fenomena aneh ini. Mendengar spekulasi seorang tetua, Wu Ming segera mengangguk dan berkata, "Saya setuju, saya juga meragukan tempat itu. Itu masuk akal. Pulau Naga telah menyembunyikan terlalu banyak rahasia sejak zaman dahulu. Pasti ada sesuatu yang aneh di sana." Tetua lainnya juga mengangguk setuju, dan pada saat yang sama mengungkapkan spekulasinya sendiri, dengan mengatakan, "Selain itu, saya pikir dataran iblis di alam abadi juga merupakan tempat yang penting. Tempat itu selalu diselimuti oleh lapisan-lapisan misteri. Lao Su berubah menjadi pasta daging di dataran iblis di kehidupan sebelumnya, dan butuh 800 tahun bagi jiwanya untuk bersatu kembali. Pada periode yang sama, Sang Buddha dipaku sampai mati di dataran iblis dan berdarah sampai mati. Baru setelah 1000 tahun kemudian ia bereinkarnasi. Anda dapat membayangkan betapa jahatnya tempat itu. Dataran iblis memang patut dicurigai. Semua yang hadir mengangguk. Pada saat ini, 6 tetua berkumpul di istana, dan mereka semua punya pendapatnya sendiri. Pada saat ini, seorang tetua setengah baya yang terlihat lebih tenang berbicara, "Anda baru saja berbicara tentang dunia lain, bagaimana mungkin Anda lupa tempat penting di dunia kultivasi kita? Bagaimana mungkin kita lupa? Kita hanya mencantumkannya satu per satu. Kau berbicara tentang lembah pemakaman langit, kan?" "Ya, itu dia." Tetua setengah baya itu mengangguk dan berkata, "Menurutku lembah pemakaman langit adalah prioritas utama. Lembah itu telah ditekan oleh monumen surgawi selama bertahun-tahun. Meskipun kita tidak tahu rahasia apa yang ada di sana, kita dapat menebak bahwa itu pasti bukan tempat biasa. Selain itu, dari namanya, kita dapat menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang seharusnya dikubur di sana. Kemungkinan besar itu adalah tempat pemakaman para dewa leluhur." Petik 2. Itu masuk akal. Semua orang yang hadir mengangguk setuju. Dulu kita tidak percaya akan keberadaan cahaya abadi, tetapi sekarang sudah terbukti keberadaannya. Jika kita membuat kesimpulan lebih lanjut, akan mudah untuk menyaring beberapa tempat penting. Beberapa tempat yang Anda sebutkan, para tetua, semuanya memiliki fitur yang sama. Wu Ming mengemukakan pendapatnya dan berkata, "Mereka semua ditekan oleh prasasti surgawi. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan, atau kita hanya perlu mencarinya di tempat prasasti surgawi ditekan?" Keenam tetua itu semuanya tampak berpikir. Wu Ming melanjutkan, "Jika memang begitu, maka kota mati itu harus dijelajahi. Selain itu, kita tampaknya telah mengabaikan masalah yang sangat penting, yaitu platform lumpur kuning yang dulu dikendarai Xiao Chen." "Ya," seorang tetua berseru, "asal-usul panggung lumpur kuning itu luar biasa. Konon, panggung itu terbuat dari daging dan darah dewa leluhur. Mungkinkah cahaya abadi tersembunyi di dalamnya? Kalau tidak, dengan tingkat kultivasi Xiao Chen, bagaimana mungkin dia bisa membantu leluhur setengah itu ke tempat peristirahatan terakhirnya?" Petik 2. Ya, itu sangat mungkin. Kami hampir mengabaikan detail yang paling penting. Para tetua lainnya pun setuju. Wu Ming melanjutkan,
Hal yang paling mencurigakan adalah ketika Xiao Chen bertarung melawan para pengu. Asa dunia di luar ibu kota ilahi Loyang, cahaya ilahi melesat keluar dari ibu kota ilahi Loyang dan membenahi panggung lumpur kuning, menyebabkan Xiao Chen hampir mengalami kecelakaan. Dan sebelum itu, ada legenda bahwa ada kekuatan bawah tanah di ibu kota ilahi Loyang yang dapat menyaingi panggung lumpur kuning. Namun hasil akhirnya adalah cahaya ilahi yang cemerlang itu diserap oleh panggung lumpur kuning. Semua tetua terdiam. Mungkinkah cahaya abadi tersembunyi di bawah tanah di ibu kota Dewa Loyang, dan telah diserap oleh platform lumpur kuning? Semua orang yang hadir mengerutkan kening. Namun, tak lama kemudian seorang tetua lain angkat bicara, seharusnya tidak seserius itu. Jika itu adalah cahaya abadi, saya khawatir panggung lumpur kuning tidak dapat diambil. Bagaimanapun, cahaya abadi dalam legenda terbentuk dari jiwa lebih dari 10 dewa leluhur yang terbakar bersama. Dan konon panggung lumpur kuning hanya terbuat dari daging dan darah beberapa dewa leluhur seperti Nuwa dan Fuxi, jadi seharusnya tidak dapat menampung cahaya abadi. Pertanyaan ini sangat rumit. Ketika saya sedang mencari buku-buku kuno, saya tidak sengaja menemukan catatan yang mencengangkan. Sejak zaman kuno, ada 8 kota mati di Jeoshu, tetapi semuanya telah hancur. Jika yang masih utuh saat ini dihitung, itu seharusnya yang ke-9. Dikatakan bahwa jauh di bawah tanah di ibu kota Dewa Loyang dan tempat-tempat lain, seseorang masih dapat merasakan sedikit fluktuasi energi sisa, yang tampaknya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan kota mati yang telah hancur di masa lalu. Mungkinkah cahaya dewa yang diserap oleh platform lumpur kuning telah keluar dari reruntuhan kota mati yang hancur? Semua orang yang hadir serius menganalisis dan berdiskusi. Saya merasa kita telah salah paham. Saya sangat yakin bahwa ada tempat peristirahatan sejati bagi para dewa leluhur di dunia ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan kota mati atau panggung lumpur kuning. 9 kota mati itu untuk sementara dikesampingkan oleh semua orang, dan mereka mulai membahas tempat-tempat lain yang paling mencurigakan. Alam jiwa selalu misterius dan aneh. Saya pikir itu adalah tempat yang paling mungkin di mana para dewa leluhur dimakamkan. Saya pikir lingkungan alam jiwa mungkin terkait dengan fakta bahwa begitu banyak dewa leluhur meninggal di dunia yang sama. Alam jiwa patut mendapat perhatian, terutama tempat paling jahat dalam legenda. Sembari berdiskusi, mereka melingkari dan menandai peta beberapa wilayah di hadapan mereka. Akhirnya, mereka membicarakan lagi tentang dunia kutukan, tetapi mereka semua mengerutkan kening tentang dunia ini karena mereka merasa tidak tahu harus mulai dari mana dan sulit untuk menandai bagian wilayah penting. Bukannya dunia kutukan tidak layak untuk dicurigai, tetapi terlalu layak untuk mendapat perhatian, dan sulit untuk menemukan fokusnya. Alam kutukan masih mempertahankan penampilan paling primitifnya. Hutan purba membentang di seluruh daratan, dan gunung-gunung tandus serta punggung bukit besar membentang di sebagian besar alam kutukan. Dunia ini jarang penduduknya, dan merupakan dunia paling misterius di antara dunia-dunia lainnya. Ada banyak peninggalan peradaban yang tidak berasal dari era ini, dan hampir setiap daerah menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui. Pada akhirnya, mereka yang sedikit itu tidak punya pilihan selain menggambar lingkaran besar di sekitar seluruh dunia kutukan. Baiklah, mari kita abaikan alam kutukan untuk saat ini, dan mulai dengan tempat-tempat berikut. Sambil menunjuk beberapa peta, seorang tetua berkata, Gunung Suci Pulau Naga, Dataran Iblis Alam Abadi, Lembah Pemakaman Langit Alam Kultivasi, Kota Kematian Kyushu, dan tempat paling jahat di alam jiwa. Mulailah dengan 5 tempat ini. Di mana ada cahaya abadi,
pasti ada berbagai macam fitur luar biasa yang tercatat di halaman terakhir buku Harta Karun Sekte kita. Sekarang segera atur agar murid-murid kita pergi dan menjelajah secara diam-diam. Ini bukanlah sesuatu yang dapat membuahkan hasil dalam beberapa hari atau bulan. Mungkin butuh 10, 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun. Namun, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya. Xiao Chen pergi tanpa suara. Meski dia punya harapan ekstra di hatinya, harapan itu terasa terlalu tipis. Meskipun Sekte Pemurnian Senjata telah menandai beberapa area penting, dia masih merasa bahwa area tersebut tidak terlalu bisa diandalkan, jadi dia kembali ke Yandu hari itu juga. Ia berencana untuk melihat tanda seni bela diri, dengan harapan dapat menemukan petunjuk dari tanda ini. Pada saat yang sama, di Sekte Pemurnian Senjata, Wu Ming menepuk dahinya dan berkata, "Aku bingung. Aku lupa satu hal penting. Mungkin aku bisa mendapatkan informasi penting dari Sutra Leluhur Bela Diri." Setelah beberapa tetua bertanya apa yang terjadi, dua di antara mereka segera menemaninya ke Yandu. Kitab suci leluhur bela diri sudah pasti merupakan barang antik. Mungkin dia benar-benar mengetahui rahasia mengejutkan dari cahaya abadi. Saat ini, Yandu sedang kacau balau. Semua pembudidaya dari Kyushu dan seluruh dunia berkumpul di sini. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu Sutra Leluhur Bela Diri. Hehehe, sialan, Ada apa dengan Sanyi? Kenapa dia gagap lagi? Marah. Aku sangat marah. Sutra Leluhur Bela Diri sialan ini benar-benar berani mengejekku seperti ini. Aku, seorang jenius seusiaku, benar-benar dinilai sebagai orang yang sangat biasa-biasa saja. Dia membenciku, dan aku membencinya. Xiao Chen tertawa tanpa simpati. Di sampingnya, Sapolang juga sangat marah, dan berkata dengan penuh kebencian, dia benar-benar berkata kepadaku, "Mengapa kerangka sepertimu datang untuk ikut bersenang-senang dan membujukku untuk kembali ke bumi? Ini tidak dapat ditoleransi." Tian Ye pun memasang wajah tidak senang, dan berkata, "Keji sekali. Dia benar-benar monster, dia benar-benar." Pada titik ini, wajah Tian Ye kecil memerah karena marah, dan dia tidak dapat melanjutkan. Xiao Chen bertanya sambil tersenyum, "Apa yang dikatakannya kepadamu?" Kier tertawa dan berkata, "Roh jahat itu sangat baik kepada Tian Ye dan dengan sopan menyuruhnya kembali dan melanjutkan minum susu. Saya sangat marah. Tian Ye yang pemarah hendak menjadi gila dan menyerbu keluar. Saya juga ingin melihatnya." Di bawah tanah Yandu, di reruntuhan kota terlarang, udara ungu membubung ke langit dan terdapat ribuan warna keberuntungan. Di reruntuhan bawah tanah ini, ada banyak orang di mana-mana, yang semuanya datang ke sini karena mereka ingin mendapatkan kitab suci yang sebenarnya. Xiao Chen menemukan banyak teman lama di antara mereka, seperti Raja Perang Mabao, Raja Surgawi 5 Elemen dan seterusnya. Dia bahkan merasakan nafas yaksa semi leluhur dan Roh Kudus malaikat. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak Banzu yang datang. Orang bisa membayangkan betapa menggodanya sutra leluhur bela diri, bahkan seorang setengah leluhur akan tergoda. Sutra leluhur bela diri, dapatkah saya mewarisi makna sebenarnya dari seni bela diri? 1000 tahun bakat. Apakah aku pahlawan langka dalam 1000 tahun? Kalau begitu, bolehkah aku mempraktikkan sutra? 10 juta orang seperti Anda dapat ditemukan dalam 1000 tahun. Sutra leluhur bela diri memukulnya tanpa ampun. Bagaimana dengan saya? Aku dalam kondisi yang sangat buruk sehingga aku pantas disambar petir. Sutra leluhur bela diri begitu penuh kebencian sampai membuat gigi seseorang gatal. Aku
Aku dianggap sebagai pahlawan yang terlihat sekali dalam 10 tahun. Berikutnya, beberapa orang lagi berjalan maju dan memberi hormat ke arah lampu hijau. Ada apa denganku? Menderita. Di kejauhan, banyak orang tercengang. Sutra leluhur bela diri ini terlalu tidak autentik. Sesampainya di sini, Jin Sanyi dan Sapo Lang mau tidak mau mulai bertarung satu sama lain. Saya sangat marah. Hanya melihat hal ini saja, Jin Sanyi merasa kesal dan tergagap. Hehe, dia juga menilaiku dengan cara yang sama, mengatakan bahwa aku memang pantas disambar petir. Di reruntuhan bawah tanah kota terlarang, terdapat tembok dan reruntuhan yang rusak, tetapi di mana-mana dipenuhi dengan energi spiritual. Pada saat ini, Xiao Chen melihat malaikat Roh Kudus berjalan maju. Bagaimana dengan aku? Kamu? Wu Zhenjing tampak sedikit terkejut dan mengangguk. Tepat ketika semua orang mengira dia setuju, dia berkata, tidak memenuhi standar, sangat buruk. Ketika malaikat Sheng Sen mendengar penilaian seperti itu, tubuhnya bergetar hebat, dan dia benar-benar marah. Siapapun yang telah mencapai status semi-leluhur adalah orang hebat sepanjang masa, namun mereka dievaluasi seperti ini. Pada saat ini, Yaksa Banzu juga melangkah maju dan berkata, bagaimana denganku? Tidak cukup baik, sangat biasa-biasa saja. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Yaksa Banzu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Sutra leluhur bela diri ini begitu penuh kebencian hingga benar-benar menilainya seperti ini. Kalau orang hebat sepertinya saja dianggap biasa-biasa saja, apakah ada orang hebat lainnya di dunia ini? Kamu bilang kami berdua biasa-biasa saja, kalau begitu mari kita coba dan lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Yaksa Banzu dan malaikat Roh Kudus maju ke depan pada saat yang sama. Semua udara ungu di depan dihindari, dan akar spiritual bumi bergetar. Kalian, tanda seni bela diri berkata dengan tenang, nadanya begitu menyebalkan hingga bisa membunuh orang. Berlatihlah selama beberapa puluh ribu tahun lagi. Yaksa Banzu dan malaikat Roh Kudus tidak berkata apa-apa dan terus maju pada saat yang sama, menutupi dunia dengan segala sesuatu, mencoba menghancurkan cahaya hijau yang kabur. Akan tetapi, kekuatan dunia sama sekali tidak berpengaruh pada lampu hijau. Ia bersinar terang dalam sekejap. Yaksa Banzu dan malaikat Roh Kudus mundur lebih dari 10 langkah. Tidak diketahui apakah keduanya menderita kerugian besar, karena wajah mereka semua berubah warna, mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya. Lalu, ada kilatan cahaya dan keduanya menghilang. Mereka adalah dua setengah leluhur. Mereka adalah yaksa setengah leluhur dan malaikat Roh Kudus. Orang-orang membicarakannya, dan semakin yakin akan sifat luar biasa dari kitab sejati leluhur bela diri. Bahkan para leluhur pun tertarik untuk datang, jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya buku ini. Pada saat ini, semua orang yang sebelumnya skeptis maju untuk dipilih oleh Wu Zhenjing. Raja Dewa Pejuang, Raja Perang Mabao, Raja Roh Api, Raja Dewa Laut, Raja Kayu, Raja Bumi, Raja Dewa Petir dan yang lainnya semuanya muncul satu demi satu. Ye Jing dan lainnya dari dunia kultivasi juga muncul. Zhao Chongyang, Sue Wu, Meng Xini, Chang Hai, Niu Ren dan lainnya juga datang ke sini. Namun, mulut Wu Xin terlalu beracun. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang kuat dan berpengaruh ini, penilaian yang diberikannya sungguh mengerikan. Dengan kualifikasimu, kau mungkin juga bunuh diri. Surga itu tidak adil. Bagaimana mungkin ia melahirkan seseorang yang biasa-biasa saja sepertimu? Adalah suatu keajaiban bahwa ada pecundang sepertimu.
Kualifikasi Anda sangat buruk sehingga saya terlalu malas untuk mengevaluasi Anda. Mabao, Raja Dewa Pertarungan, Raja Roh Api, Raja Dewa Petir, Ye Jing, Zhao Chongyang, Suewu, Meng Sini, Changhai dan yang lainnya semua ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Sutra leluhur bela diri ini terlalu beracun. Orang-orang ini jelas merupakan orang-orang luar biasa di Kyushu dan 4 penjuru dunia dalam 1000 tahun terakhir, tetapi mereka dievaluasi seperti ini, yang membuat mereka semua tersipu. Akhirnya, ketika giliran Niu Ren melangkah maju, Wu Zhenjing mengatakan sesuatu yang bahkan lebih beracun, "Kamu datang ke tempat yang salah, kamu harus pergi mencari leluhur iblis." Sial, aku manusia, oke. Niu Ren menggoyangkan tanduk bantengnya yang besar. Kalau begitu, kita harus mencari waria itu. Niu Ren yang jujur juga sangat marah hingga dia menjadi gila. Xiao Chen dapat melihat bahwa Wu Zhenjing terlahir dengan lidah yang tajam, dan memintanya untuk mengomentarinya hanya akan mengundang masalah. Namun, pada saat ini, tanda seni bela diri menemukannya dan berkata, "Kau." Melihat lidah berbisa ini hendak berkomentar lagi, Xiao Chen melangkah maju dan berkata, "Kau tidak cukup baik. Kau benar-benar jahat, mengerikan, dan mengerikan. Sungguh suatu keajaiban bahwa kitab suci sejati seperti milikmu dapat diturunkan ke dunia. Dunia ini tidak adil. Kau pantas disambar petir. Aku terlalu malas untuk mengomentarimu." Semua orang tercengang. Apa yang salah dengan orang ini yang datang ke sini hanya untuk melampiaskan amarahnya? Itulah kitab suci sejati dari leluhur bela diri. Mungkinkah dia sebenarnya tidak tergoda sama sekali? Mark of Martial Arts juga tampak sedikit linglung. Ia tidak menyangka ada yang begitu memberontak dan tidak mempedulikannya sama sekali. Itu kamu, anak yang mengerikan." Bola cahaya hijau kabur itu terus melompat-lompat, seolah-olah sedang mengamati Xiao Chen, dan seolah-olah sedang menjelaskan kepada semua orang, "Alasan mengapa aku begitu menuntut adalah karena begitu kamu dipilih olehku, itu berarti kamu memenuhi syarat untuk menjadi dewa leluhur." Semua orang terkejut. Penerus yang dipilih oleh kitab suci sejati leluhur bela diri harus memiliki potensi untuk menjadi dewa leluhur, dan mustahil untuk menemukannya bahkan jika Anda mencarinya selama beberapa masa kehidupan. Melihat bahwa tanda seni bela diri hendak mengomentarinya lagi, Xiao Chen buru-buru berbicara lebih dulu dan berkata, "Kamu tidak bisa mengajariku. Aku tidak datang ke sini agar kamu memilihku. Aku datang ke sini untuk menanyakan sesuatu kepadamu." Kemudian, dia diam-diam menyampaikan pesan itu dan berkata, "Kau mencuri sebagian jiwaku dan menerimanya sebagai muridmu. Kau berutang budi padaku. Aku hanya ingin bertanya satu hal kepadamu sekarang. Apakah kau tahu di mana cahaya abadi berada?" "Cahaya abadi? Tentu saja aku tahu di mana itu." Tanda leluhur bela diri menjawab. Semua orang yang hadir tercengang, dan hampir tidak ada yang tahu apa artinya, tetapi para semi leluhur yang datang ke sini semuanya berubah warna. Jika mereka dapat menemukan benda legendaris ini, kemungkinan besar salah satu dari mereka akan menjadi dewa leluhur. "Kamu benar-benar banyak bicara." Xiao Chen sangat marah. Dia tidak pernah menyangka orang ini akan bergumam begitu acuh tak acuh. "Coba kupikirkan. Cahaya abadi tampaknya berada di salah satu tempat paling jahat di alam jiwa, seperti Gunung Suci Pulau Naga, Dataran Iblis, Lembah Pemakaman Langit." Petik 2. Xiao Chen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana orang ini bisa seperti ini? Apakah ia benar-benar tahu? Dia mengatakannya dengan santai. Di kejauhan, Wu Ming juga terdiam, dan ingin mengumpat. Cahaya bersinar, suara terobosan di udara tak ada habisnya,
dan para leluhur setengah melewati ruang angkasa dan pergi satu demi satu. Hanya dalam satu hari, berita tentang cahaya abadi menyebar ke seluruh dunia dan semua orang mengetahuinya. Dalam waktu kurang dari 3 hari, semua pembudidaya di 4 penjuru dunia mengetahuinya. Berbagai rahasia cahaya abadi disebarkan dari murid-murid langsung Bansu. 10 dewa leluhur meninggal di tempat yang sama. Aku bermimpi, jiwa lebih dari 10 dewa leluhur terbakar. Tempat pemakaman lebih dari 10 dewa leluhur. Kata-kata dari tanda seni bela diri menggerakkan seluruh dunia, dan semua orang mencari cahaya abadi dan tempat pemakaman para dewa. Leluhur, dunia sedang kacau balau. Orang-orang kuat kerap kali menerobos masuk ke Pulau Naga yang damai akhir-akhir ini, dan auman naga di pulau itu memekakkan telinga. Yang paling kuat di antara para leluhur setengah klan naga, Dewa Perang, melakukan pembunuhan massal, menewaskan puluhan pembudidaya yang tidak tahu cara maju atau mundur, dan bahkan melukai seorang leluhur setengah. Setelah itu, dia bersumpah atas nama naga leluhur, mengklaim bahwa Gunung Suci Klan Naga bukanlah tempat pemakaman dewa leluhur sama sekali. Akhirnya, ia mengundang beberapa setengah leluhur untuk menjelajah bersama, dan baru saat itulah Pulau Naga menjadi tenang. Pada saat yang sama, mereka yang pergi ke Devil's Plains dan Sky Boreal Valley tidak memperoleh apapun. Pada akhirnya, banyak kultivator bergegas ke tempat paling jahat di alam jiwa, dan hampir setengah dari semi-leluhur berangkat untuk tujuan ini. Cahaya abadi memiliki kekuatan sihir yang tak tertandingi, dan bahkan setengah leluhur akan merasa sulit menahan godaan. Hutan serigala kuno di dunia jiwa memiliki penampilan primitif, tetapi energi yin-nya sangat berat. Bahkan di siang hari, orang bisa merasa kedinginan. Tulang-tulang putih dapat terlihat di mana-mana di dataran, di pegunungan, dan hutan. Tidak seorang pun tahu dari era mana mayat-mayat ini berasal. Jika Anda menggali lubang, Anda dapat menemukan beberapa mayat yang dingin dan kering. Xiao Chen juga memasuki dunia jiwa. Ini adalah pertama kalinya dia berada di dunia ini. Tempat paling jahat yang legendaris belum ditemukan dan dia terjebak di sebuah gunung batu berwarna merah kecoklatan yang tak berujung dan terpencil. Di sini ia kehilangan kemampuan untuk terbang, dan sulit baginya untuk bergerak. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan misterius yang luas dan tak terduga yang memengaruhi segalanya di sini. Saya tidak dapat menentukan arah dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Xiao Chen tahu bahwa pasti ada formasi kuno yang tak terbayangkan di sini, yang sangat kuat dan dapat sepenuhnya menjebak setengah leluhur. Setelah terperangkap selama setengah bulan, ketika Xiao Chen melangkah ke gunung batu yang lebih tinggi, dia melihat sebuah prasasti batu pecah dengan beberapa kata terukir di atasnya, yang membuatnya berubah warna di tempat. Petik 2. Bunuh dewa leluhur dari dunia lain, di sini. 2 tempat di mana nama itu seharusnya terukir terhapus oleh kekuatan jari seseorang, tetapi beberapa kata yang tersisa sangat jelas. Seseorang yang sangat kuat membunuh dewa leluhur dari dunia lain di sini. Bab 470, Kematian Dewa Leluhur. Prasasti batu yang pecah itu mencatat fakta bahwa dewa leluhur dari dunia lain telah meninggal di sini, dan bahwa perang yang mengguncang bumi telah meletus di sini bertahun-tahun yang lalu. Namun di bawah kekuatan waktu, segala sesuatu di masa lalu telah lenyap. Siapa sebenarnya yang membunuh dewa leluhur dari dunia lain itu mungkin akan tetap menjadi misteri selamanya. Kebanyakan orang kuat yang tak terkalahkan di masa lalu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Xiao Chen sangat curiga bahwa ini dulunya adalah medan pertempuran di mana Suiren, Wuzu, Fuxi dan yang lainnya menumpahkan darah mereka. Dia meluruskan prasasti batu itu dan terus berjalan maju.
Terdengar suara tulang berguling di bawah kakinya dan sebuah tengkorak secara tidak sengaja tertendang keluar. Setelah berjalan maju lebih dari 100 langkah, dia terkejut mendapati tengkorak berserakan di tanah. Jumlah mereka tidak kurang dari 1000. Mereka seharusnya tidak menjadi orang lemah. Budidaya mereka semasa hidup pastilah jauh melampaui alam keabadian. Sebab, di antara 1000 tengkorak lebih, ia menemukan tengkorak yang unik dan berkilau, yang pastinya tertinggal setelah kematian semi-leluhur. Ini bukan tempat yang bagus. Xiao Chen membuat penilaian seperti itu dan menjadi berhati-hati. Hampir tidak ada rumput di pegunungan ini. Seluruhnya terdiri dari gunung-gunung batu berwarna coklat kemerahan, beberapa berdiri tegak bagaikan pedang dewa, beberapa seperti gigi bergerigi, dengan penampilan yang ganas. Terlebih lagi, ada kekuatan misterius yang merasuki tempat ini, membuatnya sulit untuk berjalan, apalagi terbang. Gululu, sebuah tengkorak tiba-tiba menggelinding ke arahnya dari hutan batu. Xiao Chen segera menghunus pedang dan memegangnya di tangannya. Cahaya pedang menyala, dan tengkorak seputih salju itu terbelah menjadi 2 bagian. Seekor tikus liar berbulu hitam berkilau menjerit dan melarikan diri darinya. Wah, itu tidak benar. Xiao Chen menjadi waspada dalam sekejap. Bahkan seorang ahli tingkat atas akan merasa sulit untuk maju di hutan batu ini. Bagaimana seekor tikus bisa memiliki kecepatan seperti itu? Swoosh! Benar saja. Suara terobosan di udara terdengar, dan cahaya hitam melesat ke tenggorokannya seperti kilat hitam. Itu tikus liar berwarna hitam. Pada saat ini, bulunya bersinar terang, berkilau seperti sutra. Gigi di mulutnya seputih bayonet, tajam dan dingin, memancarkan cahaya dingin, siap menggigit tenggorokan Xiao Chen. Xiao Chen bergerak ke samping dan menebas dengan pedangnya secara miring. Mencicit, tanpa diduga, tikus liar itu secepat kilat. Pada saat pedang itu ditebas, pedang itu membalikkan badannya, berputar di udara, dan nyaris menghindarinya. Aneh, tikus iblis. Xiao Chen melangkah maju, seluruh tubuhnya bersinar. Dia mengatasi tekanan kuat di area ini, meningkatkan kecepatannya, dan pedang itu jatuh lagi. Puff! Darah berceceran di mana-mana, dan ujung pedang itu menancap ke tubuh tikus liar itu, namun tidak memotongnya menjadi 2 bagian, tetapi hanya membelahnya, dengan selapis kulit masih menempel. Tahukah kamu, pedang itu sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan, tetapi pedang itu gagal untuk mencabik-cabik tikus iblis itu sepenuhnya. Hasil ini tampaknya sangat aneh. Akan tetapi, pedang itu benar-benar mematikan, menghancurkan seluruh tubuh. Jika tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, tikus iblis itu tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Xiao Chen ingin melihat lebih dekat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun kecelakaan terjadi. Luka tikus mati yang dibedah itu sembuh dengan cepat, dan semua darah yang terciprat keluar mengalir kembali. Ini, Xiao Chen terkejut. Seekor tikus bisa jadi sangat aneh. Dia merasa ada sesuatu yang jahat di tempat ini. Terlebih lagi, ia perhatikan bahwa daging dan darah tikus itu bening dan berkilau, dengan sedikit cahaya berkelap-kelip, yang jelas tidak biasa. Xiao Chen bahkan lebih terkejut ketika dia melihat tikus liar hitam itu dengan cahaya licik bersinar di matanya, persis seperti mata manusia. Puff! Semburan darah menyembur keluar dari mulut tikus liar itu dan melesat lurus ke arah dahi Xiao Chen. Mencari kematian, Xiao Chen menghindar dengan cara menoleh ke samping, dan bersamaan dengan itu, dia menusukkan pedang di tangannya dengan ganas. Dengan suara, embusan, tombak itu menembus dan menancap pada pedang. Dan pada saat itulah dia merasakan bahaya mendekat, dan tubuhnya bergerak beberapa meter jauhnya.
Ketika menoleh ke belakang, dia melihat anak panah darah itu berbalik dan melesat kembali ke tempat semula. Pada saat itu juga, makhluk itu melesat ke arahnya, memancarkan cahaya merah, lalu masuk ke dalam mulut tikus liar itu. Mencicit, tikus liar yang tertusuk itu sama sekali tidak mati, malah berteriak-teriak liar. Apa yang aneh tentang tempat ini sehingga banyak sekali tikus liar? Xiao Chen merasa sangat bingung. Dia takut para pembudidaya biasa yang datang ke sini akan diserang dan dibunuh oleh tikus-tikus jahat jika mereka tidak berhati-hati. Tepat saat ia mengamati tikus-tikus liar itu, suara gemerisik terdengar dari segala arah dan sejumlah tengkorak berguling. Xiao Chen tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri tegak. Tidak kurang dari puluhan ribu tikus liar mengelilinginya dari segala arah. Di antara mereka, ada ratusan tikus liar yang bersinar dengan cahaya hitam, persis sama dengan tikus-tikus yang telah dipakunya di pedangnya, dan sisanya berwarna merah darah. Tikus-tikus liar yang berdesakan rapat, masing-masing memiliki gigi yang tajam, menyerbu ke arahnya seperti banjir, membuatnya merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. 27 pedang muncul dan menghadapi kawanan tikus yang datang seperti air pasang. Mereka menebas mereka ke segala arah. Tiba-tiba darah muncul dan jalan berdarah pun terbentuk. Namun, sesuatu yang mengejutkan Xiao Chen terjadi lagi. Tak ada satupun tikus liar hitam yang mati. Sekalipun tubuh mereka dibedah, mereka akan tetap utuh dalam sekejap, dan darah yang berceceran akan mengalir kembali. Meskipun tikus darah itu tidak sekuat tikus hitam, luka mereka perlahan sembuh dan tidak ada tanda-tanda kematian. Xiao Chen mengerutkan kening saat itu dan berkata, napas yang familiar, ini adalah dewa leluhur. Dia terkejut dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan kasar menghancurkan tikus hitam yang tersangkut di pedang, dan darah pun berceceran. Pada saat ini dia terbangun. Tubuh tikus iblis aneh itu benar-benar berisi napas dan kekuatan suci dewa leluhur. Mungkinkah mereka telah memakan mayat dewa leluhur dari dunia lain? Hasil ini membuat jantung Xiao Chen berdetak lebih cepat, dan dia merasa bahwa ini adalah suatu kemungkinan. Puluhan ribu tikus liar berlarian ke sini dengan panik. Pada saat ini, Xiao Chen menemukan seekor tikus emas besar, yang tampaknya terbuat dari emas dan sebesar anak kuda. Ia mengeluarkan teriakan nyaring di kejauhan, seolah-olah ia sedang memerintah semua tikus iblis. Dua sinar dingin melesat dari mata Xiao Chen, dan 13 pedang melesat ke langit, membentuk 13 pelangi panjang, menebas ke bawah. Cahaya pelangi yang menyilaukan membuat matahari di langit tampak pucat jika dibandingkan, dan suara, cici, terdengar mengerikan dan tajam, yang semuanya diarahkan ke tikus emas raksasa. Tikus raksasa emas itu jelas merupakan iblis tua yang telah memiliki kekuatan spiritual. Ia benar-benar meninggalkan jejak gambar di tempat, menghindari 13 pelangi panjang, dan menyerbu ke arah Xiao Chen dengan panik, seakan-akan sedang bepergian melalui ruang angkasa. Tikus raksasa emas yang kuat ini hampir mencapai tingkat ketelitian. Ke-13 pedang itu menebas balik, dan total 27 pelangi panjang menyambar hutan batu, yang luar biasa indahnya. Meskipun tikus liar emas yang sebesar kuda poni itu menunjukkan kekuatan yang besar, ia tetap menderita kerugian besar ketika menerkam Xiao Chen. Xiao Chen membiarkannya menggigitnya dan menendangnya. Meskipun gigi tajam tikus itu menggigit baju tempurnya yang terbuat dari besi gelap, mustahil untuk mencabiknya. Saat berikutnya, ke-27 pedang menebas tubuhnya. 27 luka mengerikan muncul, dan darah keemasan segera mengalir keluar, tetapi tikus raksasa itu tidak terkoyak. Ia berubah menjadi cahaya keemasan dan dengan cepat mundur, dan semua darah emas juga mengalir kembali. Kekuatan bertarungnya bukanlah aspek yang paling menakutkan.
Ketergantungan terbesar tikus raksasa adalah keabadiannya. Setelah dipotong, dapat pulih dengan cepat. Xiao Chen mencegat beberapa tetes darah emas, menatapnya dengan saksama, dan merasakan napas dewa leluhur yang bahkan lebih kuat dari darah tikus hitam. Tikus liar ini sungguh luar biasa sehingga mereka benar-benar memiliki peluang besar. Tidak heran tubuh mereka begitu kuat. Xiao Chen diam-diam terkejut. Kamu mau pergi kemana? Dengan pedang melintasi langit, Xiao Chen memotong jalan berdarah dan mengejar ke depan. Pada saat ini, tikus raksasa emas itu berubah wujud menjadi sosok seorang pria parubaya, yang tampak seperti ditempa dari emas, seluruh tubuhnya berwarna emas. Beraninya kau menerobos masuk ke tanah terlarang milik klanku dan meninggalkan tubuhmu yang berdarah. Aku bisa melepaskan jiwamu. Mata emas lelaki parubaya itu bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Kau sombong sekali. Beraninya kau memakan tubuhku. Xiao Chen mengayunkan pedang di tangannya dan menebas ke depan. Pria parubaya yang gagah berani itu tahu betapa berkuasanya dia. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju gunung batu yang jauh. Gigi-giginya yang tajam di mulutnya sangat kuat dan menakutkan. Beberapa cahaya keemasan melesat keluar dan langsung membuka sebuah gua di gunung batu itu dan dia merangkak masuk. Cahaya yang tersapu oleh pedang itu panjangnya beberapa mil, dan seberkas cahaya besar itu membelah gunung batu itu dalam sekali gerakan. Sosok emas itu terkejut dan berkata, "Kau memang sangat kuat, tetapi kami tidak dapat membunuhmu, dan kau tidak akan pernah bisa keluar dari formasi terlarang kuno ini. Cepat atau lambat kau akan dimakan oleh kami. Jika kau ingin memakanku, kau harus berlatih selama 1000 atau 800 tahun lagi." Xiao Chen mengayunkan pedangnya, darah dan daging beterbangan di mana-mana, dan tikus-tikus liar menjerit. Sejumlah besar tikus darah telah mati, tetapi tidak ada satupun tikus hitam yang mati. Dia mengerutkan kening, mengulurkan tangan kanannya yang sebesar bukit, dan menunduk, meraih puluhan tikus iblis hitam, lalu memurnikan mereka dengan kekuatan sucinya. Puff-puff. Selama seperempat jam, darah mengalir, dan tubuh tikus iblis hitam akhirnya hancur. Mereka ingin berkumpul kembali, tetapi darah mereka juga diuapkan hidup-hidup oleh Xiao Chen. Zat seperti kristal berubah menjadi abu, dan tikus iblis hitam mati total. Beranikah kau membunuh orang-orangku? Matilah kau. Tikus emas raksasa seukuran kuda poni itu kembali menampakkan wujud aslinya dan berteriak ke langit di atas gunung batu di kejauhan. Ledakan, itu seperti banjir yang menerobos bendungan. Gunung-gunung batu di kejauhan benar-benar berguncang. Tikus iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat, menutupi langit dan bumi. Itu seperti gelombang pasang, dengan ratusan ribu gelombang, lautan darah, dan momentum yang mengerikan. Yang membuat Xiao Chen merasa sedikit lega adalah kebanyakan dari mereka adalah tikus darah, dan hanya ada beberapa ribu tikus iblis hitam. Namun, 3 tikus iblis emas muncul lagi, ditambah yang asli, totalnya menjadi 4 tikus emas menakutkan seukuran anak kuda. Kekuatan mereka mendekati kekuatan pria kuat setingkat Cedi, dan mereka memiliki tubuh abadi. Tikus-tikus iblis bagaikan banjir yang menyerbu dari segala arah, menenggelamkan Xiao Chen sepenuhnya. Pada saat ini, dia diam-diam berterima kasih kepada bintang keberuntungannya karena memiliki Dark Iron Armor untuk melindunginya. Jika tidak, di tempat jahat di mana terbang tidak diperbolehkan, dia akan berada dalam masalah besar hari ini. Dengan cahaya warna-warni bersinar, Xiao Chen memanggil pohon suci kecil keluar dari tubuhnya dan membuatnya melayang di atas kepalanya. Ia menjatuhkan sinar cahaya keberuntungan bagaikan sutra, melindungi kepalanya, satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak dilindungi oleh pakaian perang dewa leluhur.
Dia menyerbu ke arah banjir tikus iblis, membersihkan jalan dengan pedangnya, lalu perlahan melangkah maju. Xiao Chen merasa bahwa keempat tikus raksasa emas ini harus setara, dan harus ada raja tikus yang lebih kuat. Dia ingin menemukan sumbernya, dan mungkin dia akan menemukan beberapa penemuan yang mengejutkan. Mayat dewa leluhur dari dunia lain memunculkan kelompok tikus iblis ini, dan mungkin ada artefak penting lainnya yang tertinggal. Cahaya keemasan menyala-nyala, dan seekor tikus emas raksasa menerkam ke arahnya, namun dipotong menjadi dua oleh pedang Xiao Chen. Akan tetapi, ia memiliki tubuh abadi, dan ia tidak dapat dibunuh kecuali ia ditangkap dan dimurnikan. Tikus iblis emas mundur jauh setelah serangan itu dan segera tenggelam dalam gelombang tikus. Tikus emas raksasa kedua muncul. Kelihatannya sangat rakus dan kejam. Tidak hanya ingin menggaruk kepala Xiao Chen, ia juga ingin mencengkeram pohon suci berwarna-warni di atas kepalanya. 27 pedang menghancurkan tikus-tikus iblis di sekitarnya dan memblokir mereka dalam sekejap. Tikus emas, seukuran kuda poni, menjerit dan bahkan tidak bisa keluar dengan cara menggali ke dalam tanah. Sebab ketika ia mengulurkan tangannya untuk meraih pohon suci berwarna-warni itu, ia terpaku di sana oleh cahaya warna-warni itu. Aku sudah menunggumu jatuh ke dalam perangkapku dan melihat bagaimana aku menghancurkan tubuh abadimu. Xiao Chen bermeditasi di tempat dan menusuk tikus emas raksasa itu dengan pedangnya, membekukannya di udara. Lalu Dark Iron Armor memancarkan cahaya hitam yang mengerikan dan menenggelamkan dunia. Kekuatan ilahi yang luar biasa melonjak keluar, dan Xiao Chen mulai memurnikan tikus raksasa emas ini yang sebanding dengan tingkat Jedi. Kekuatan ilahi melonjak, dan hutan batu bergetar hebat. Ratusan ribu tikus iblis bergegas naik level dengan gila-gilaan. Ketiga tikus emas raksasa terus menyerang, tetapi mereka tidak dapat menembus cahaya hitam yang terpancar dari pakaian perang Dewa Unancestor. Setelah 1 jam penuh, tikus emas raksasa yang tertusuk pedang itu perlahan-lahan menjadi lesu. Energi dewa leluhur dalam tubuhnya terkuras paksa, dan berada di ambang kehancuran total. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh tumpul dari bawah tanah, seperti getaran genderang kulit naga, dan gunung-gunung batu menjulang tinggi di sekitarnya mulai bergetar. Benar saja, ada pria besar. Xiao Chen melempar tikus emas raksasa yang setengah mati dan melangkah maju. Pada saat ini, ratusan ribu tikus iblis mundur ke satu arah, seperti laut yang surut. Xiao Chen mengikuti dan menemukan lubang gelap besar di kaki gunung batu yang menjulang tinggi. Semua tikus iblis telah memasukinya. Ini adalah gua besar yang gelap gulita, menyeramkan, dan menakutkan, seolah-olah terhubung dengan dunia bawah. Suara-suara rintihan terdengar dari dalam, dan tempat itu dipenuhi dengan atmosfer yang mematikan. Xiao Chen, dengan pohon suci berwarna-warni di kepalanya dan mengenakan pakaian perang besi gelap, serta 27 pedang melayang di sekelilingnya, melangkah masuk. Dengan cahaya pohon suci, seseorang dapat melihat segala sesuatu di dalamnya dengan mata dewa. Ini adalah gua besar yang tampaknya tidak ada habisnya. Pintu masuknya berada di kaki gunung dan mengarah sampai ke perut gunung. Kemudian medan tersebut secara bertahap tenggelam dan mengarah ke kedalaman bumi. Setelah berjalan 1000 kaki di bawah tanah, Xiao Chen tiba di istana bawah tanah yang luas, dikelilingi oleh sepasang mata tikus dengan cahaya hijau redup. Namun dia tidak peduli sama sekali dan terus berjalan. Medan istana bawah tanah menjadi semakin terbuka, dan cahaya perlahan-lahan berkedip di gua besar itu. Ternyata itu adalah kristal aneh yang bersinar tertanam pada dinding gua. Tiba-tiba, perasaan bahaya besar muncul dalam hatinya. Pada saat yang sama, Xiao Chen merasakan suatu kekuatan mengerikan menghantam pinggangnya.
Tiba-tiba dia terpental seakan-akan sedang berkendara di atas awan. Lalu dia merasakan suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba mendekat, dan kekuatan itu datang kepadanya dengan kecepatan yang mengerikan, namun kali ini ke-27 pedang itu ditebas atas desakannya. Dentang, getaran benturan logam membuat gendang telinga orang sakit, dan gendang telinga seakan mau pecah. Baru saja dia benar-benar mengelak dari kesadarannya dan serangan diam-diam itu berhasil. Xiao Chen berbalik untuk menonton. Ternyata itu hanya kerangka, tanpa daging dan darah di tubuhnya. Tulang-tulangnya sebening kristal, bagaikan batu giok putih. Sama sekali tidak ada perasaan ngeri, hanya roh jahat yang membuat orang merasa takut tanpa sadar. Karena kerangka ini sangat aneh. Itu bukan kerangka manusia. Di kedua sisi tubuh berbentuk manusia itu, terdapat 8 taji tulang putih seperti kaki laba-laba, panjangnya sekitar 1,5 meter. Dan pada tulang ekornya terdapat duri tulang berwarna putih seperti ekor kalajengking yang panjangnya mencapai 2 meter. Ini hanyalah monster, sangat berbeda dengan tulang manusia. Kerangka dewa leluhur. Xiao Chen terkejut dan mundur lebih dari 10 langkah. Dia tidak merasakan fluktuasi energi apapun dari pihak lain, tetapi dia merasakan aura berbahaya. Kerangka putih kristal di hadapannya tampak dipenuhi dengan kebrutalan dan niat membunuh yang tak terlihat. Itu tidak berfluktuasi, tetapi terpancar jelas ke dalam hatinya. Bahkan setengah leluhur yang masih hidup tidak dapat memberinya perasaan seperti itu, tetapi kerangka di depannya melakukannya, membuatnya merasa kedinginan. Xiao Chen tidak menemukan fluktuasi jiwa apapun pada tulang-tulang itu, ia juga tidak menemukan percikan api apapun pada tengkorak itu. Tulang-tulang itu tampaknya bertindak sepenuhnya berdasarkan naluri dari bekas-bekas yang tersisa. Dengan kilatan cahaya putih, kerangka dewa leluhur lenyap begitu saja. Pada saat yang sama, pedang di depan Xiao Chen juga meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan mencegat di sana. Suara, dentang, tidak ada habisnya, dan mayat dewa leluhur memblokir pedang dengan tangannya tanpa kerusakan apapun. Tulang-tulang itu berkilauan dan berkilauan, bagaikan senjata dewa terkuat di dunia, dan mustahil untuk menggoresnya sedikit pun. Xiao Chen terkejut. Kekuatan dewa leluhur benar-benar tak terbayangkan. Tulang-tulang yang tak sadarkan diri itu begitu kuat, apalagi dewa leluhur yang hidup. Tak heran di istana surgawi dunia kematian, setelah orang kuat misterius itu membunuh seorang leluhur dengan pedangnya, 3 pedang patah pada saat yang bersamaan. Jika pedang-pedang itu tidak berkumpul menjadi satu dan membentuk formasi pedang sejati, akan sulit membunuh dewa leluhur. Mata Xiao Chen tiba-tiba berbinar. Ini adalah kerangka dewa leluhur sejati, tubuh harta karun tertinggi. Kalau ditempatkan di dunia kematian, pasti akan membuat jutaan makhluk api menjadi gila. Bahkan seorang raja mungkin akan kesulitan menahan godaan. Mengganti tulang dewa leluhur seperti ini akan sangat meningkatkan efektivitas tempur makhluk api. Bahkan jika dia tidak memberikannya kepada orang lain, Xiao Chen dapat menggunakannya sendiri. Itu benar-benar suatu harta karun. Kerangka dewa leluhur secepat cahaya dan kilat, dan sangat cepat di istana bawah tanah. Hanya dengan serangan sederhana, ia menunjukkan kekuatan tempurnya yang dahsyat dan tidak takut pada 27 pedang. Klang klang klang. Pedang perang bertabrakan dengan tulang dewa leluhur. Pada saat ini, 8 taji tulang yang menyerupai kaki laba-laba di kedua sisi tulang putih suci itu tiba-tiba tumbuh dan menusuk ke arah Xiao Chen, seperti tombak tulang, sangat tajam. Pedang itu terbang melintasi langit, menangkis 8 tombak tulang. Istana bawah tanah yang luas dipenuhi dengan cahaya terang, dan 8 tombak tulang bertabrakan hebat dengan lebih dari 20 pedang. Tiba-tiba, cahaya putih meledak. Di balik kerangka dewa leluhur,
cahaya putih muncul dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Ia menghindari tirai cahaya yang dibentuk oleh pedang, menggambar busur, dan menusuk ke arah Xiao Chen. Dia buru-buru menggunakan keempat teknik bertarung utamanya untuk menangkis serangan itu, namun dengan suara, bang, dia tersambar petir, dan baju besi gelap di lengannya penyok. Kalau saja bukan karena baju sirah dewa leluhur, lengannya pasti sudah tertusuk. Xiao Chen terkejut. Tulang ekor kalajengking di belakang tulang dewa leluhur memiliki daya tembus yang luar biasa. Meskipun tidak menembus baju tempur dewa leluhur, namun menyebabkannya penyok dan berubah bentuk. Xiao Chen sangat marah, dan pohon suci berwarna-warni di atas kepalanya memancarkan sinar cahaya keberuntungan, menyelimuti kerangka itu. Pada saat yang sama, 27 pedang bersinar terang, membentuk formasi pedang yang tidak lengkap untuk mengepung kerangka itu. Suara terobosan di udara tak ada habisnya, dan akhirnya, kerangka yang luar biasa kuat ini tertekan sementara. Lalu ia melangkah mundur, dan kerangka itu tidak dapat lagi mengancamnya untuk saat ini. Hah! Xiao Chen terkejut saat menemukan sebuah buku giok, yang tampaknya merupakan kerangka dewa leluhur, dan napasnya masih tertinggal di sana. Mungkinkah itu kitab suci yang ditinggalkan oleh dewa leluhur? Dia berspekulasi bahwa kerangka ini kemungkinan besar milik dewa leluhur dari dunia lain, jadi buku giok di depannya pastilah buku harta karun misterius dari dunia lain. Bahaya. Pada saat ini, Xiao Chen merasakan bahaya yang kuat. Tampaknya ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam istana bawah tanah. Tiba-tiba dia mendengar suara tumpul itu lagi, seperti genderang zulong yang dipukul, dan seluruh istana bawah tanah bergetar. Benar-benar ada orang besar yang bersembunyi di sini, dan monster tikus sialan itu tampaknya melayaninya. Apa sebenarnya orang itu? Ia menilai bahwa itu bukanlah Raja Tikus, melainkan seekor binatang raksasa super. Xiao Chen menjadi waspada. Ada bahaya yang tidak diketahui di depannya dan tulang-tulang dewa leluhur menghalangi jalan di belakangnya. Situasinya sungguh buruk. Bab 471, Sungai Mayat membuat takut leluhur setengah belas. Jauh di dalam bumi, suara tumpul itu membuat orang merasa jengkel, seakan-akan ada raksasa yang menjulang tinggi berjalan-jalan, atau seolah-olah 100.000 dewa dan setan terkunci di dalam ruang bawah tanah, meraung serempak, dan raungan teredam itu datang melalui ruangan tertutup. Boom! Setan tikus yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari jauh seperti air terjun, dan semua pasang mata yang ganas menatap ke tempat ini. Hati Xiao Chen bergetar, dia tahu bahwa monster mengerikan di bawah tanah akan segera muncul. Ratusan ribu, bahkan jutaan tikus iblis menjerit tajam, menyerbu ke arahnya satu demi satu, tidak takut mati. Setan tikus itu sangat jelek sampai-sampai membuat kulit kepala orang-orang geli. Di istana bawah tanah yang redup ribuan kaki di bawah, jika Xiao Chen tidak memiliki pakaian perang dewa leluhur, dia pasti akan menderita kerugian besar. Bang! Puluhan tikus iblis hitam menabraknya, dan suara dentingan taring mereka yang menggigit baju tempur besi Su Ming dapat terdengar dengan jelas. Boom! Ratusan ribu tikus darah berkumpul, menyerbu dan menenggelamkannya. Xiao Chen tidak peduli. Dia menggetarkan suara surgawi asli dan menghancurkan setan tikus dalam jumlah besar, tetapi pikirannya selalu memperhatikan tulang-tulang dewa leluhur dan binatang buas yang tidak pernah muncul. Pedang itu bersinar terang, dan suara besi suci yang beradu dapat terdengar terus-menerus. Tulang dewa leluhur begitu kuat hingga dapat menghantam pedang secara langsung. Dia bergerak secepat angin dan kilat, dan kekuatan ilahiyahnya bagaikan gunung besar yang berguncang. 8 tombak tulang menyerang ke segala arah, dengan daya tembus yang tak tertandingi, berhasil menghalangi pedang di luar dan mencegahnya mendekat.
Xiao Chen mengerutkan kening diam-diam dan langsung memanggil kembali 13 pedang untuk melindunginya. Dia harus waspada terhadap binatang buas dalam kegelapan, dan hanya 14 pedang yang tersisa untuk terus mengepung dewa leluhur Baigu. Raungan. Pada saat ini, suara gemuruh kembali terdengar dari dalam bumi, jauh lebih kuat dan lebih jelas dari sebelumnya. Meski suaranya keras dan memekakkan telinga, hal itu membuat Xiao Chen merasa jauh lebih tenang. Monster yang mengerikan itu berada pada level semi-leluhur, tidak seabnormal kekuatan besar Pluto. Mungkin lebih kuat dari Sura Semi-Ancestor dan Skeleton King, tetapi tidak jauh lebih kuat. Dia membersihkan jalan dengan 13 pedang dan tiba-tiba menyerbu ke depan. 13 pelangi panjang terbang, membunuh jutaan tikus iblis di sekitarnya, dan daging dan darah mereka beterbangan kemana-mana. Meskipun banyak tikus liar hitam yang mampu dibangkitkan, kekuatan mematikannya yang mengerikan juga membuat mereka takut sebentar. Xiao Chen berjuang keluar dari jalan berdarah dan bergegas ke kedalaman bumi. Dewa leluhur Baigu mengejarnya, tetapi dia terjebak oleh 14 pedang dan menghentikan langkahnya. Tidak seorang pun tahu betapa luasnya gua ini. Xiao Chen bergegas keluar untuk jarak yang jauh, dan kemudian mulai masuk lebih dalam ke bawah tanah di sepanjang gua raksasa. Samar-samar dia mendengar suara derasnya banjir, dan bersamaan dengan itu, embusan aura tragis dan jahat pun menyerbu. Sekalipun dia kuat pada saat ini, dia juga merasakan gelombang hawa dingin. Kekejaman di bawah tanah berada di luar imajinasinya. Itu benar-benar tempat yang penuh bahaya dan kejahatan. Puluhan ribu tikus iblis terbunuh oleh pedang dan darah mereka berceceran di mana-mana. Xiao Chen akhirnya tiba di bagian terdalam gua. Dengan bantuan kristal bercahaya di sekelilingnya, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Sebuah sungai kuning besar mengalir deras, dan bau mayat serta kematian sangat menyengat. Tempat ini bahkan lebih mengerikan dari dunia orang mati, penuh dengan aura pembunuhan dan teror. Setelah Xiao Chen tiba di sini, dia sangat ketakutan oleh lautan energi kematian yang luas sehingga dia mundur lebih dari 10 langkah. Itu adalah momentum tak terlihat yang memaksanya mundur tanpa sengaja. Tanah jahat macam apa ini? Bagaimana bisa ada sungai mayat seperti itu? Xiao Chen diam-diam terkejut. Sungai kuning menderu dengan angin dingin dan dipenuhi kimayat. Itu hanyalah Yellow Springs yang legendaris. Yang pasti itu adalah sungai mayat, yang seluruhnya terbuat dari air mayat. Bagaimana bisa ada sungai sekejam itu? Xiao Chen memang terkejut. Sulit membayangkan seperti apa sumber sungai ini. Apa yang kulihat di depan mataku bahkan lebih buruk dari dunia kematian. Raungan. Raungan yang menggetarkan jiwa datang dari hulu sungai mayat, tidak jauh dari sini. Di dekat sungai kuning jahat ini, setan tikus tidak berani terlalu dekat. Xiao Chen mengenakan pakaian perang dewa leluhur dan memegang pedang di tangannya, jadi dia tidak terlalu takut. Sekalipun dia dikalahkan, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ia melangkah menyusuri tepi sungai, ke arah hulu, menuju sungai mayat, untuk melihat binatang jahat macam apa itu. Boom! Tiba-tiba, gelombang besar muncul, dan air mayat kuning yang bergelombang di sungai mayat itu seperti dinding kuning tak berujung, menekan ke arah Xiao Chen. Bau busuk mayat yang menyengat dan roh jahat yang menyesakkan dan menakutkan membuat orang merasa dingin jiwanya. Pohon suci berwarna-warni di atas kepala Xiao Chen bersinar terang. 7 cahaya ilahi dengan warna berbeda menembus matahari seperti pelangi, melindunginya dengan erat dan menghalangi sejumlah besar air mayat. Hujan mayat berjatuhan di mana-mana, dan sejumlah besar air kuning berbau busuk jatuh, menggerogoti puluhan tikus iblis hitam yang mengikuti ke sini dengan enggan, bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun.
Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya air mayat itu. Bagaimana ini mungkin? Air mayat ini dapat langsung membunuh tikus iblis hitam yang telah melahap daging dan darah dewa leluhur. Ini, Xiao Chen merasa ngeri. Pikiran buruk muncul dalam benaknya. Akhir dari sungai mayat ini pasti merupakan tempat yang tak terbayangkan. Raungan. Raungan itu mengguncang langit. Bumi yang dalam berguncang hebat. Sungai mayat menderu, dan gelombang tak berujung membumbung tinggi. Warnanya kuning dan luas, membuat jantung orang berdebar dan terasa dingin. Pada saat ini, Xiao Chen menemukan monster besar di sungai mayat. Ia mengambang ke sana kemari di tengah sungai mayat, dan aura kekerasan terpancar darinya. "Apa yang kau lakukan? Keluar dari sini!" Xiao Chen berteriak sambil berdiri di tepi sungai. "Hai makhluk rendahan, lemah, dan hina, berani menerobos masuk ke guaku dan mengganggu latihanku. Kau mencari kematianmu sendiri." Suara tumpul terdengar bagaikan gemuruh guntur, dan sungai mayat mengalir deras bersamanya. Monster besar yang setengahnya menampakkan wujud aslinya dari air mayat berwarna kuning. Tingginya puluhan meter dan tampak mengerikan dan mencekam. Ini adalah monster dengan tubuh manusia dan kepala tikus. Ia berbadan manusia dan berkepala tikus. Ia berdiri di sungai mayat seperti gunung kecil. Terdengar suara rantai besi yang bergetar. Saat ia mengapung ke permukaan, orang dapat melihat dengan jelas rantai besi berwarna merah darah yang besar terikat di sekujur tubuhnya, memenjarakan dagingnya. Mungkinkah seseorang menguncinya di tempat ini? Xiao Chen diam-diam terkejut. Siapa gerangan yang tega mengurung monster yang sudah mencapai alam semi leluhur di sungai mayat? Kau, tampaknya pria yang kuat. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi darah pria yang kuat. Hari ini kau datang sendiri ke pintuku, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Raksasa di sungai mayat itu menatap Xiao Chen, seolah segalanya berada di bawah Ken. Dalinya, kepala tikus itu tampak sangat mengerikan dan menjijikan. Sungguh tidak tahu malu. Kupikir itu binatang buas, tapi ternyata itu hanya tikus. Penglihatanmu benar-benar sebagus yang dikatakan legenda. Apa? Apa yang sedang kamu bicarakan? Monster raksasa itu berdiri di tengah sungai mayat dan berlari turun sambil meraung. Suaranya mengguncang tanah di atas. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam tubuh orang ini. Maksudku, kamu orang yang picik. Xiao Chen menjawab dengan tenang, tetapi semakin dia berkata demikian, semakin marah monster ini. Puff! Ia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya kuning besar dengan bau busuk. Bahkan seseorang sekuat Xiao Chen merasa mengantuk, tetapi dia segera bangun. Ada ribuan sinar cahaya di sekelilingnya, dan dia meneriakkan suara surgawi asli, yang menghancurkan cahaya kuning di udara, dan sejumlah besar air mayat jatuh. Itulah hakikat sungai mayat, air paling jahat yang dimurnikan oleh monster. Ia jatuh ke tanah dan merusak batu-batu. Apakah kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu besar? Xiao Chen mencibir, kau dikurung di sini oleh seseorang, tapi kau masih tidak berperilaku baik. Apakah kau ingin memaksaku untuk membunuhmu hari ini? Dikunci di sini oleh seseorang. Mendengar ini, monster itu tertawa terbahak-bahak, dengan cahaya ganas di mata tikusnya, sangat suram, dan berkata, "Maaf mengecewakanmu. Bukan orang lain yang mengunciku di sini. Aku mengikat diriku di sini untuk memurnikan tubuhku di sungai mayat." Ledakan. Pada saat ini, gelombang setinggi puluhan meter meledak dari sungai mayat, dan rantai besi merah darah yang besar putus, setebal tangki air, dan menyapu ke arah Xiao Chen. Rantai besi yang besar itu menyapu, membuat suara melolong yang mengerikan, menghancurkan kehampaan dan menciptakan lubang hitam, yang mengerikan.
Rantai besi itu bagaikan seekor naga raksasa berwarna merah darah yang terjatuh di sungai mayat. Kemanapun ia lewat, tak ada yang dapat menghentikannya. Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen bergegas keluar sejauh 100 kaki dan menghindari serangan itu. Pada saat ini, suara-suara yang mengguncang bumi terdengar satu demi satu, dan lebih dari selusin rantai besi merah darah besar hancur total, seperti naga beracun yang terbang melintasi langit, dan menusuk ke arah Xiao Chen pada saat yang bersamaan. Ke-13 pedang yang mengelilingi Xiao Chen semuanya melonjak ke langit, berubah menjadi pelangi yang cemerlang dan menebas di udara. Suara dentang itu memekakkan telinga, dan lebih dari selusin rantai besi setebal tangki air hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Pedang yang bagus, itu milikku. Keserakahan muncul di mata monster besar itu. Ia mengaduk-aduk gelombang yang tak berujung dan berjalan keluar dari sungai mayat. Bentuk aslinya sungguh mengerikan, dan memiliki banyak kemiripan dengan tulang-tulang dewa leluhur yang pernah terlihat sebelumnya. Di kedua sisi tubuh manusia, ada 4 tombak tulang pucat seperti kaki laba-laba. Pada saat yang sama, ekor tikus melengkung, dengan duri menunjuk ke langit dan berakhir dengan taji tulang yang tajam, seperti ekor kalajengking. Sepertinya kamu tidak hanya memakan mayat dewa leluhur dari dunia lain, tetapi juga mempelajari beberapa teknik dan memperoleh banyak manfaat. Xiao Chen menatap monster besar itu dengan tenang. Manfaat yang kuperoleh berada di luar imajinasimu. Tahukah kau dari mana asal sungai mayat ini? Baiklah, tidak perlu memberitahu orang mati. Sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Pedangmu adalah milikku, dan daging serta darahmu juga milikku. Monster itu menatap Xiao Chen sambil tersenyum sinis, lalu tubuhnya menyusut dengan cepat, menjadi setinggi manusia normal. Kamu tidak suka dipanggil tikus, jadi apakah kamu akan senang hanya jika dipanggil kodok? Xiao Chen menyerang tanpa ampun, kau duduk di dalam sumur dan menatap langit. Apa kau pikirkah? Aku adalah dewa leluhur dan bisa memakanku jika kau mau. Walaupun Xiao Chen berkata demikian, dia tetap waspada. Monster ini jelas merupakan keturunan setengah leluhur yang kuat, dan tampaknya telah menguasai teknik para dewa leluhur dari dunia lain. Itu mungkin sangat berbahaya. Mencari kematian, monster itu berteriak dingin dan menghilang dari tempatnya. Kemudian Xiao Chen merasakan sinyal bahaya yang kuat datang dari belakang tubuhnya. Tanpa menoleh sedikit pun, dia menendang ke belakang, dan bersamaan dengan itu, 13 pedang menukik ke bawah dan menebas ke belakang. Gelombang yang sangat berbahaya melewati Xiao Chen dan menghilang dalam sekejap. Monster itu muncul kembali di tempat ia berdiri. Hal ini membuat Xiao Chen terkejut. Monster ini sungguh menakutkan. Kecepatannya begitu cepat hingga mungkin tidak lebih lemah dari kecepatan 8 fasenya. Kau benar-benar pria yang kuat. Aku paling suka daging dan darah seperti ini. Setelah mengatakan ini, monster itu menghilang lagi. Dang, puluhan pedang berterbangan ke udara dan menebas ke arah kehampaan, menimbulkan ledakan getaran logam. Suara angin yang pecah terus terdengar dan monster itu pun muncul. Dia sebenarnya menggunakan tombak tulang di kedua sisi tubuhnya dan kait ekor di belakangnya untuk melawan pedang. Meskipun retakan terus muncul pada tombak tulang dan kait ekor, dan hampir terputus, setiap kali ini terjadi, kilatan darah akan muncul, membuat mereka cepat pulih ke keadaan semula. Tubuh abadi. Xiao Chen mengerutkan kening. Orang ini memakan daging dan darah dewa leluhur dan memiliki tubuh abadi. Bahkan tombak tulang dan ekor kalajengkingnya pun mempunyai kemampuan aneh. Itu masalah besar. Terdengar suara ci-ci-ci yang memecah udara. Meskipun monster itu dikelilingi oleh formasi pedang, saat ini ia berada dalam posisi putus asa dan menukik ke bawah. 3 pedang menghantam tubuhnya,
namun ia tetap mengabaikannya dan menyerbu ke arah Xiao Chen, dengan 4 tombak tulang di kedua sisi tubuhnya menembusnya. 4 sinar putih, licik dan kejam seperti 4 ular berbisa, tetapi sejuta kali lebih menakutkan daripada ular berbisa. Inilah tombak tulang kematian yang pasti dapat menembus tubuh setengah leluhur. Walaupun daging monster yang terluka oleh pedang itu berdarah deras pada awalnya, daging itu akan segera sembuh dengan sendirinya saat pedang itu lewat, dan tidak setetes pun darah cerah itu akan terbuang sia-sia saat kembali ke tubuh. Dia tersenyum dingin. Dengan tubuhnya yang abadi, dia pada hakikat tak terkalahkan. Dia mengabaikan serangan Xiao Chen dan menyerang langsung ke depan. Tetapi pada saat ini, perilaku Xiao Chen membuatnya merasa sangat aneh. Dia tidak menghindar dan membiarkan keempat tombak tulang itu menusuknya. Tangannya sebening kristal dan nyaris transparan, dan dia menamparnya dalam sekejap. Dang! 4 tombak tulang yang dapat menembus tubuh setengah leluhur semuanya mengenai tubuh Xiao Chen, membuat suara keras, tetapi tidak ada 4 lubang darah seperti yang diharapkan monster itu. Baju zirah itu bersinar dengan cahaya hitam dan bertahan terhadap 4 tombak tulang. Monster itu berteriak, "Oh tidak," tetapi sudah terlambat ketika ia mundur. Telapak tangan Xiao Chen yang bagaikan batu giok menciptakan 4 bayangan monumen surgawi, yang mengeluarkan suara gemuruh dan semuanya mengenai dadanya. Tubuh monster itu memang kuat. Meskipun darah mengucur dari mulutnya, tulang dadanya tidak hancur seluruhnya. Hanya 2 tulang rusuknya yang patah dan terjatuh. Pakaian tempur yang kamu kenakan adalah... Ketika monster itu mendarat di tepi sungai mayat, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap pakaian tempur besi gelap di tubuh Xiao Chen dengan ekspresi terkejut. "Jika kau ingin memakan dagingku, silakan." Xiao Chen memegang pedang biasa di tangannya, mengendalikan 12 pedang lainnya, dan menunjuk monster ganas itu dari kejauhan. Mata monster itu memancarkan cahaya yang menyeramkan, dan tanpa berkata apa-apa, ia menerkam ke depan, meninggalkan jejak bayangan di langit. Xiao Chen memotongnya dengan pedangnya. "Harus saya akui, monster ini sangat kuat. Jika keempat tombak tulang itu tidak berhadapan dengan pakaian perang dewa leluhur, tombak itu pastilah merupakan senjata yang tidak bisa dihancurkan. Sekalipun mereka dipotong oleh pedang, mereka dapat dikembalikan ke keadaan semula dalam sekejap." Duri-duri bertaji tulang pada ekor kalajengking itu bahkan lebih ganas dan sangat cepat. Mereka selalu menyerang dari sudut yang luar biasa dan beberapa kali melewati tenggorokan Xiao Chen. Gaya bertarung kedua orang ini sangat istimewa, ganas dan brutal. Yang satu dilindungi oleh pakaian tempur dewa leluhur, dan yang satu lagi memiliki tubuh abadi. Mereka sering mengabaikan serangan lawan dan menyerang bagian paling vital dari lawan. Saat monster itu mencoba menusuk kepala Xiao Chen dengan ekor kalajengkingnya, ia merasa putus asa setelah dihalangi oleh pohon suci 7 warna. Ia memiliki tubuh abadi dan telah terluka berkali-kali, namun ia telah pulih sepenuhnya. Akan tetapi, lawannya memiliki pakaian perang yang menyerupai tempurung kura-kura, sehingga mustahil baginya untuk menyerang. Situasi ini tidak akan baik. Celepuk, ia melompat ke sungai mayat, tetapi Xiao Chen tidak takut sama sekali. Ia mengejarnya, berjalan di atas air mayat dengan kakinya, dan pakaian tempurnya menghalangi roh jahat yang kuat. Sungai mayat itu tiba-tiba dipenuhi ombak besar, bau busuk, angin menderu, dan bau mayat memenuhi langit. 2 pria kuat bertarung di sungai mayat. Cahaya mengerikan keluar dari mata monster itu. Itu sedang menunggu kesempatan. Meskipun lawan memiliki baju tempur yang mengerikan, jika baju itu tembus sekali, akan berakibat fatal. Namun, ia memiliki tubuh yang abadi, jadi meskipun ia dipukul terus-menerus, ia hanya akan melemah 1 kali saja.
Hehe, air mayat akan memberiku kekuatan tak terbatas. Monster itu menimbulkan gelombang tak berujung di sungai mayat. Saya akan menunggu dan melihat apa yang dapat Anda lakukan. Xiao Chen menjawab sambil mencibir. Namun tak lama kemudian ia terkejut karena ternyata monster itu semakin bertambah kuat dan tenaganya pun bertambah banyak. Aku mengunci diriku di sungai mayat dengan rantai besi ajaib. Apa kau pikir aku hanya berpura-pura? Sungai mayat memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Dengannya, kekuatan bertarungku tidak akan pernah habis. Setelah berkata demikian, monster itu menjilat bibirnya, memperlihatkan taringnya yang putih bersih dan ganas, dan berkata, "Aku suka rasa daging dan darah orang yang kuat." Pada saat ini, di ujung terjauh dari hulu sungai mayat, terdengar suara dengungan dari sumber suara. Suaranya begitu melengking sehingga bahkan Xiao Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan saat mendengarnya. Ketika monster itu mendengar suara itu, warna kulitnya langsung berubah. Dia tampak sangat ketakutan dan berkata, "Tuanku akan segera bangun lagi." "Baiklah, jika aku mempersembahkan daging dan darahmu kepadanya, aku rasa kau akan sangat senang." Xiao Chen merasa ngeri. Suara dengungan itu sungguh menakutkan, seakan-akan bergema dalam hati orang-orang, membuat orang-orang merasa ngeri. Anda harus tahu bahwa kekuatan tempurnya saat ini sebanding dengan setengah leluhur, namun dia merasa sangat dingin. Sumber air mayat pastilah suatu tempat yang mengerikan dan menyeramkan. Apa yang ada di hulu sungai Kors? Xiao Chen bertanya. Tentu saja Tuhan Yang Maha Esa. Monster macam apa dia? Monster, sang penguasa adalah orang paling berkuasa sepanjang masa. Seluruh sungai mayat muncul karena keberadaan sang penguasa. Xiao Chen terkejut. Sungai mayat ini dapat menggerogoti tikus iblis hitam yang melahap daging dan darah dewa leluhur. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya air mayat itu, dan seluruh sungai mayat yang menderu itu ternyata disebabkan oleh orang dewasa itu sendiri. Sekalipun engkau adalah dewa leluhur umat manusia, engkau bukanlah apa-apa di hadapanku. Dari penuturan monster itu, tak sulit membayangkan betapa mengerikannya keberadaan di ujung sungai mayat itu. Sekalipun perkataan monster di depan kita ini tidak benar, kita tetap harus sangat waspada dan memperhatikan. Xiao Chen merasa sangat buruk. Gua bawah tanah ini terlalu ganas. Dia pertama kali menemukan tulang-tulang dewa leluhur dari dunia lain, dan kemudian dia melihat monster yang telah melahap daging dan darah dewa leluhur. Bahkan ada lebih banyak lagi keberadaan yang tak terbayangkan di ujung sungai mayat yang tidak diketahui itu.